Ini adalah fikih penunjang, maka harus jelas. Yang namanya fikih harus kita jalankan. Baik, di sini aja, sini aja. Lihat ini, ya. Saya kira-kira begitu. Ya, ya. Bantu mas. Nah, ya. Kita bicara, jangan cerita yang dulu. Saya challenge, bisa nggak kita berwudu? Bapak tadi kan langsung, dia bisa tayamum. Ya, pertanyaan saya balik lagi. Tapi bisa nggak berwudu? Ya, ibu katakan bisa pakai semprot. Ada banyak cara berwudu di pesawat. Ini juga karena kalau saya ini bodoh alewo, bodoh tapi banyak nanya. Jadi kadang-kadang kalau ngaji begitu saya mau minta dipraktekin betul-betul sama guru saya bisa nggak di pesawat? Oh. Dan beliau kebetulan, alhamdulillah guru saya, bukan memainkan guru dia. Artinya beliau memang mengkaji fikih luar biasa. Tiap bulan beliau juga ngisi di Singapura. Ada 5 masjid setiap ini dan beliau, subhanallah, punya salah satu murid itu pilot dari Singapura yang lain. Nah dia minta dipraktekkan apa yang dilakukan di pesawat itu ternyata tidak sulit dan tanpa bikin lantai becek. Dan kadang-kadang becek lantai-lantai, enggak juga. Ayo kita pahami dulu. Wudu rukunnya pertama niat jelas, membasuh. Ya, boleh dibunyikan supaya ibu tambah hafal. Membasuh muka, terus membasuh, pakai membasuh tangan, terus membasuh apa mengusap? Mengusap apa membasuh? Karena fikih beda istilah, beda hukum. Mengusap kepala, kuping sunnah apa wajib? Sunnah. Kita bicara abaikan, karena minimal. Kemudian membasuh kaki. Ada berapa kata membasuh? Membasuh tangan, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Kalau kepala beda ya, berarti hukumnya beda. Maka ketika membasuh tangan, membasuh muka, ketika kita wudhu, ya, kita niat, ya, kita oleskan mana? Ini, katakan pakai alat, ya. Maka syarat basuhan adalah harus ada air yang mengenang dan mengalir. Saya umpamakan bu, bentar sedikit, boleh ada pegang, bantu. Ya, ini yang saya lakukan ya bu. Saya buka aja. Saya semprot sebelah sini. Mana ini? Kok? Nah. Kalau udah mengalir seperti itu. Ada ngalir, Bu? Ngalir, ya. Ini tinggal diusapkan secara merata. Syaratnya, tangan yang mengusap tidak boleh lepas dari usapan. Karena ketika lepas, kemudian ditempel lagi, namanya musta'mal. Nah, itu tidak boleh. Jadi, usapkan. Boleh mas bantu mas 2. Kayak ini yang saya lakukan ya. Nah, ini di kursi bisa nggak begini? Bisa. Bisa. Maka saya akan basuh seperti ini. Harus seperti ini ya. Seperti ini. Ini hati-hati. Jadi yang penting batas muka semuanya termasuk bibir merah kita ini ya, termasuk ini harus di bagian sudut-sudut mata dan seterusnya harus basah nggak? Cukup sekali, karena sunnahnya 3. Dalam kondisi itu darurat kita udah satu udah bagus, betul nggak? Yang penting rata, basah pasti jelas. Tapi yang penting sudah selesai belum? Nah, bagaimana dengan tangan? Saya lakukan sama tangan seperti ini. Ya saya lakukan seperti ini, ya. Tapi airnya apa? Air ini tidak boleh air bekas mencuci basuhan yang wajib daripada wudhu sebelumnya. Nah, kalau di sini kan aman, betul nggak? Pasti nggak bekas. Kita tempelkan seperti ini. Saya ya. Awas tamu, harus ada air menggenang dan mengalir secukupnya. Ya. Ini mengalir namanya. Betul nggak? Ya. Apalagi sampai. Tapi kalau basah doang, gini doang, ini tidak boleh nih. Ya. Ini namanya mengusap nanti kenanya. Ini membasuh. Jadi harus seperti ini. Maka kita putarkan seperti ini, ya kan? Awas, tangannya tidak boleh lepas. Tuh. Ya, seperti itu. Kira-kira begitu, sesederhana itu. Selesai? Apalagi mengusap cukup basah doang. Ada basah nggak?
Ada. Nggak mengalir ya? Enggak. Cukup. Ya kan? Atau sedikit. Ya kan? Kaki dari atas, dari apa? Dari ujung dari apa nih? Mata kaki. Pas sampai ke bawah, ibu ratakan. Itu bisa dilakukan di selama tadi aurat ibu tidak terbuka. Betul nggak? Kan kaki. Tanyakan aurat karena kan kita Ya, artinya kan kalau ini kan bicara untuk laki dan perempuan. Berarti untuk laki-laki lebih gampang. Di perempuan di toilet bisa dilakukan. Saya melakukan di toilet. Nah, ini cara berwudu yang paling minim. Oh, saya nggak bawa ini. Nggak usah lu, nggak usah takut. Ada tisu satu. Ini semua diajarkan oleh guru saya, Bu ya. Katakan ada gurunya. Bu. Ya. Toilet di toilet ada tisu nggak? ada. Terus ada keran. Ada sih. Ada keran kan? Betul nggak? Keran kan? Ini penuhin. Katakanlah keran. Oke. Sampai penuh. Keran sebentar ini kan karena semprotan. Penuh basah. Ibu letakkan di sini. Nih. Pencet set. Lalu nggak? Lepas. Ada persoalan. Kalau nggak ada botol. Ya kan? Kemudian tangan juga begitu. Dengan tisu yang sama. Betul nggak? Dengan tisu yang sama ambil. Pencet, keluar. Kalau nggak ada botol. Semudah itu. Kalau misalnya Ustaz kan keran tuh ngalir. Ya. Nanti kita ambil airnya gini. Itu ngalir kan? Boleh, ya. Ibu kan belum sampai basuhan ke kita jadikan tangan kita sebagai apa gayu, iktiraf namanya. Kalau di ember juga boleh. Makanya banyak orang yang kadang-kadang kata di ember, langsung mustamal. Ntar dulu, mustamal dari mana? Kalau kita nggak pakai tangan, emang begini, betul nggak? Itu gayung, fungsinya bukan membasuh. Dan belum saatnya kita membasuh tangan. Nanti pada saat membasuh tangan, ya, kita ada niat iktiraf mengambil apa namanya? Mengambil air pada saat basuhan tangan. Basuhan tangan pertama sudah selesai. Setelah ini suci, bahkan ibu nggak usah niat apa-apa lagi. Walaupun cuma walaupun cuma segayung sedikit, itu tidak boleh langsung. Pakai kaki juga boleh diambil kayak pakai tangan dan seterusnya. Tidak ada persoalan. Semudah itu kita berwudu di atas. Bisa dipahami kira-kira? Mudah atau tidak? Silakan Pak. Yang tangan kiri boleh 2 kali. Ya, tangan 2 kali. satu dan ini kanan kiri maksudnya. Iya. Iya, kanan kiri Pak. Ya, ini satu. Saya tadi contohnya karena singkat aja. Iya. Jadi satu lagi seperti itu. Syarat tadi jangan sampai begini. 2 kali. Jangan, karena Jangan lepas. ini secara fikih Syafi'i ya Bu ya. Artinya salah satu dari syarat mustakmal adalah ketika infisal, ketika terlepas dari yang Menurutkan 2 kita kali, masuk. tapi satu ini nggak boleh lepas. Gitu ya? Iya. Dan saya lakukan. Mudah atau tidak? Udah. Udah. Apa namanya di pesawat Saudi Airlines lega. Untuk 5-6 orang cukup. Gantian aja. Kita lihat tunggu orang. Kalau udah mulai turbulen ditahan sama pramugari kita demi keselamatan. Jangan dulu, tunggu dulu setelah turbulen. Berarti kan kalau turbulen terus kan nggak ada ya turbulen terus. Kalau ya sudah kita di tempat. Ada tadi cara yang kedua lihurmatil waktu yang kita sebutkan. Oke, baik itu namanya wudu. Ya, yang kedua tayamum. Tayamum bagaimana cara melaksanakannya? Tayamum cuma 2. Tayamum tidak mengangkat hadas, tidak raful hadas, tapi hanya sarana kita boleh untuk melakukan ibadah sholat salah satunya. Maka niat tayamum nggak boleh raful hadas. Saya niat menghilangkan hadas dengan tidak boleh. Istibah hadis sholat. Kita berniat hanya kebolehan kita sholat. Karena sholat tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Alternatifnya tayamum, padahal kita masih berhadas itu sebenarnya. Ya kan? Dalam keadaan seperti itu. Nanti tolong dikoreksi Gus Salim ya. Baik. Nah, cara prakteknya wudu tayamum sebenarnya ini boleh nanti di rumah di mana Bapak boleh melakukan hal yang sama kan. Sudah pulang kampung nggak? Kadang-kadang. Punya kampung nggak nih Ibu Bapak Ibu semua? Iya. Kalau punya kampung nanti minta ke orang kampungnya cariin tanah merah banyak di kampung. Dikeringin, ditumbuk. Ini karena manfaat. Ibu bapak kemana-mana seumur hidup. Dan ini dipakai bisa beribu-ribu kali. Sampai kita meninggal dunia. Insya Allah panjang umur semuanya. Amin. Beli ya, Pak ya? Ya? Beli. Ada beli? Di mana? Oleh-oleh haji. Shopee. Oh ada tuh, oleh-oleh haji itu Dabu Tayamum boleh tuh. Ya karena saya nyuruh ya udah saya nyuruh aja saya ayak tuh, ya kan? Nah, cara tayamum ya lebih sederhana lagi, ya kan? Jadi ini
Beda mustakmalnya tayamum dengan mustakmalnya air. Mustakmalnya tanah, ya, maltasoko wa tanathar. Yang nempel kemudian jatuh. Kalau kita pakai dulu yang jatuh tadi, maka hukumnya mustakmal. Ya, jelas ya. Nah, caranya gimana saja. Yang penting muka dan tangan. Hanya keafdolannya seperti ini, gitu loh, ya kan? Yang pertama kita ambil seperti ini, Bapak Ibu boleh ya? Bangun diri yang agak belakang mungkin boleh, ya. Wah, ini bekas tangan kita mustakmal. Enggak, belum, Pak, ya kan? Nah, kalau ini kurang gede sebenarnya ya. Kurang gede udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Ini upama aja, Pak ya. Ambil seperti ini. Nah, kalau harusnya kan luas nih ya, betul nggak? Nah, mesti kalau ada meja pesawat tuh ada meja tuh. Kita gelar kertas besar, nah, terus dapat seperti ini. 2. Yang pertama, sunnahnya rapat seperti ini. Ya. Lalu kemudian usapkan ke muka. Ratakan. Awas, ini kering dulu ya. Jangan basah. Wah, nanti belepetan. Yang tidak kocat nanti. Ingat ya, justru kalau tayamum harus sedikit. Kenapa tidak makruh 3? Sebab apa? Sebab belepetan. Kita tidak dijadikan orang jadi orang jorok untuk tayamum. Ini alternatif saja. Jadi justru semakin rapi itu semakin baik. Nah, yang penting rata. Jadi Ibu usapkan seperti ini, ya boleh keluar aja, terus boleh kayak tadi tuh, ya kan? Ya kayak bedak aja, Bu, ya kan? Ya, kenapa, Bu? Dikepek-kepekin dulu. Iya, dikepek-kepekin dulu. Tadi saya lewat ya. Iya. Setelah ini kita seperti ini supaya apa? Sunnahnya supaya tipis, supaya tidak tebal. Karena nanti tadamuh, nanti apa namanya? Kotor, ya kan? Jadi oleh karenanya dikepek-kepekin dulu baru. Yang penting dengan cara apapun, ya kita ratakan sebagaimana wudu. Gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Ini apa namanya? Untuk muka. Untuk tangan, ya boleh dengan cara seperti ini, ya kan? Tapi afdolnya seperti ini. Tapi nggak usah dibikin tegang, ya. Artinya, waduh, kemarin gimana caranya? Udah. Ini uploadnya seperti ini. Nih, jari tangan kiri kita, ruas jarinya dengan jarinya ditarik ke sini, Bu. Tuh, ya kan? Supaya apa? Supaya tidak tebal sebenarnya. Bukan mustakmal, bukan. Supaya tidak tebal. Awas ya. Tapi sama, ketika lepas, tempel lagi namanya mustakmal. Karena tadi masuk kategori apa yang menempel dan jatuh. Nah, jadi, selama tidak lepas seperti ini, kemudian kita balik. Ya, tadi kan yang kena, maaf ya, yang kena kan belakang tangan. Nah, yang ini kan belum, Pak. Ya, ini untuk jatah yang depan. Ya, tapi ini bukan karena mustakmal. Kalaupun kita begini, maaf, tuh, gini, nggak apa-apa. Karena tidak ada mustakmal di situ. Yang ada tidak boleh atau makruh kalau jadi kotor, ya kan? Supaya tipis saja. Nah, oke, mungkin supaya tidak saya praktekkan aja yang afdol. Kemudian kalau tidak bisa pun kita pakai biasa saja. Dan seperti ini, Bu. Nah, karena yang depan belum, maka bagian jatah depan seperti ini. Nah, nyampe sini, ini kan belum tadi nih. Belum kena nih. Nah, seperti itu. Sama juga yang kiri itu seperti itu. Ya kan, balik. Nah, sampai sini. Nanti tutup sampai sini. Nah, kemudian seperti itu. Bedanya, kalau untuk muka tadi sunnah rapat, sama ya, harus digini-gini kan. Kalau untuk tangan direnggangkan. Sunnahnya direnggangkan. Seperti itu. Perbedaannya itu aja. Mudah nggak kira-kira tayamum? Cuma alatnya barangkali ibu pasti lebih rekomen air. Sebab apa? Sebab Tidak di toilet. air. Kalau tidak di iya, gitu sih kira-kira seperti itu. Baik, ya. Ini fikih penunjangnya. Kemudian wudu tadi udah tayamum, sholat di dalam pesawat. Nah, sholat di dalam pesawat sekali lagi